Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang takwa dalam perceraian. Mungkin agak heran mendengar judul ini, tapi memang perceraian itu kan banyak terjadi, dan orang kalau sudah urusannya bercerai itu tidak nampak ketakwaannya, hilang ketakwaannya dalam konteks perceraian. Oleh karenanya ini penting untuk kita bahas, sebab dalam urusan bercerai saja kita masih harus menunjukkan ketakwaan, apalagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Orang menikah di negeri kita, menurut catatan Kementerian Agama, itu tidak kurang dari 2 juta pernikahan dalam 1 tahun. Yang bercerai itu tidak kurang dari 230.000. Jadi gak usah heran kalau berita perceraian itu tidak ada habisnya, karena memang setahun orang bercerai tidak kurang dari 230.000. Catatan tahun 2014 232.000 sekian. Dan itu perceraian melalui pengadilan agama. Belum lagi perceraian yang tidak melalui jalur pengadilan. Orang bercerai begitu saja berpisah. Jadi semakin banyak orang bercerai itu, berarti kisarannya sekitar 10-15% dari angka pernikahan. Meskipun kalau orang menikah dia tidak punya niat untuk bercerai. Saya tidak tahu ada nggak orang nikah tapi niatnya mau bercerai. Nanti setahun lagi gue bercerai dengan dia. Ada nggak orang mau gitu? Nah kalau begitu namanya nikahnya nikah kontrak, nggak boleh. Nikah mut'ah, kontrak. Itu biasanya di kalangan Syiah itu ada tuh. Nikah itu direncanakan, perceraian tidak boleh diniatkan, tidak boleh direncanakan. Perceraian itu ya karena situasi kondisi yang menyebabkan dia akhirnya menempuh jalur perceraian. Nah, takwa dibutuhkan dalam berbagai keadaan, saat menyenangkan maupun saat menyakitkan. Di antara suasana yang tidak menyenangkan itu adalah perceraian. Dan ini dampaknya sangat besar dalam kehidupan keluarga, dampaknya sangat besar bagi generasi. 10 tahun terakhir ini tren perceraian memang meningkat. Dan sebagian besar orang bercerai itu di kalangan usia muda. Orang-orang yang baru menikah di bawah 10 tahun, masa pernikahannya di bawah 10 tahun. Bahkan ada yang masih dalam hitungan bulan. Istrinya lagi hamil pertama, itu bercerai. Dalam menghadapi perceraian, umumnya masyarakat kita, baik suami, istri yang bercerai maupun orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak, tidak menunjukkan
itu di dalam surat At-Talaq, surat 65. Namanya saja sudah surat At-Talaq. Ini talak, bicara tentang perceraian. Ternyata di situ disisipkan masalah takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ustaz menyampaikan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Biasanya kalau membahas ayat ini, mengutip ayat ini, ustaz lagi bahas soal itu biasanya soal takwa. Untungnya takwa. Padahal ini ayat lagi membicarakan masalah perceraian. Itu yang sering tidak dihubungkan. Ini ayat lagi bicara masalah perceraian. Kenapa? Karena orang bercerai tidak habis begitu saja. Nanti kita mau bicarakan. Kita mulai dari bagaimana suami, bagaimana takwanya suami dalam urusan perceraian. Yang pertama, menempuh perceraian sebagai pilihan terakhir setelah berbagai cara untuk mencegahnya sudah dilakukan, seperti menasihati. Jadi kalau kita lagi gak suka sama istri, itu pikiran kita jangan bercerai. Bagaimana saya harus menasihati? Makanya jadi suami harus bisa nasihati. Ini suami perlu yang dinasihati sama istrinya. Bang, hati-hati bang. Kata siapa itu? Kata istrinya. Bang, jangan begini, jangan begitu. Kata istrinya. Karena suami gak bisa menasihati istrinya. Padahal kalau lagi ada masalah dia gak suka sama istri, jangan menempuh perceraian, nasihati dulu. Udah dinasihati gak bisa juga berubah, baru pisah ranjang. Bukan pisah rumah, pisah ranjang. Ini ada istri, ada masalah dengan suami, ya, suaminya membiarkan saja sampai kemudian si istri minggat dari rumah. Pisah ranjang. Terus memberi sanksi yang sifatnya mendidik, hingga mencari juru damai agar sang istri bisa memperbaiki diri, agar persengketaan suami istri bisa ditengahi. Cari juru damai yang bisa dipercaya, biar supaya bisa dicegah yang namanya perceraian. Ini ayatnya. Ayat ini surat An-Nisa ayat 34-35. Baca artinya saja. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, meninggalkan kewajiban suami istri, nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami. Maksudnya adalah kedurhakaan. Jadi kedurhakaan istri kepada suami. Wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, khususnya gak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, maka nasihatilah mereka. Ini digunakan kata mereka karena ada kemungkinan suami punya istri lebih dari satu. Nasihati mereka. Terus kalau nggak bisa juga, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Yang dimaksud pukul itu adalah dalam bahasa kita memberi sanksi. Pukul secara fisik juga boleh kalau tidak membahayakan. Kalau tidak membahayakan, pukul
mukul secara fisik boleh. Cuma kan sekarang kalau mukulnya mukul yang membahayakan, itu namanya bukan mendidik tapi menganiaya. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalau ternyata dinasihati, terus udah bisa tempat tidur, diberi sanksi, ternyata dia sadar, dia mau berlaku baik, ya sudah, terima. Jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ya udah Bang, kalau begitu saya mohon maaf. Mudah-mudahan Abang mau memaafkan, ya supaya kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Kan udah bagus tuh omongan. Suaminya ngomongnya apa? Dulu juga kamu ngomong begini, ternyata kumat lagi, begini lagi, nanti juga begini lagi. Itu namanya mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Memang dulu dia begitu, besok belum tentu begitu. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan yang bisa dipercaya dari kedua belah pihak, juru damai yang bisa menengahi. Mungkin saja saya keluarga dari perempuan, terus suami dari saudara perempuan saya itu kemudian minta saya menjadi juru damai atas persengketaan mereka berdua ini. Saya itu jangan berpihak pada salah satu. Misalnya ini yang perempuan keponakan saya, lalu saya membela keponakan saya, menyalahkan keponakan menantu ini. Keponakan menantu keponakan. Saya menyalahkan dia, jangan. Pahami dulu masalahnya. Saya tidak boleh percaya 100% pada keluhan keponakan saya itu. Oh, suami saya begini. Saya kan panas juga itu, keponakan saya dibegitukan. Saya tidak boleh langsung percaya. Sekarang begini aja, suamimu suruh sini, ketemu. Ini ada apa sebenarnya? Dia ngomong, dua-duanya ngomong. Ada seorang istri minta cerai kepada suami. Emang kenapa? Saya dari dulu juga emang gak cinta sama dia. Kata suaminya, memang saya lagi mengalami kesulitan ekonomi. Tapi kalau dikatakan tidak cinta, itu jangan ngomong begitu. Kita ini Ustaz pacaran 6 tahun, bagaimana gak cinta? Pacarannya 6 tahun. Misalnya begitu. Maka kalau kita diminta menjadi penengah di antara kedua belah pihak, itu jangan memihak salah satu, tapi kita memihak pada persoalan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, kalau memang mau baik, mau melakukan perbaikan. Jangan keponakan saya perempuan itu ngomong bla 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 bla. Udah, kalau begitu ke pengadilan agama aja. Cerai om. Dia mau ngapain kalau pengadilan agama kalau bukan buat cerai? Nanti kalau saya jadi janda bagaimana? Gampang. Si Budi itu kan dulu demen banget sama kamu tuh. Sampai sekarang dia belum kawin. Ekonominya udah mapan. Kayaknya dia nungguin kamu jadi janda. Dikompor-komporin lagi kayak begitu.
Jadi cerai itu adalah pilihan terakhir, jangan pilihan pertama. Sekarang ini banyak orang pilihan pertama, makanya makin banyak orang bercerai. Yang kedua, suami itu kalau menceraikan istrinya itu saat suci, agar ia bisa menghitung masa iddahnya. Jangan menceraikan istri pada saat dia sedang haid, karena ngitungnya susah nanti, ngitung masa iddahnya. Karena itu sebagaimana diriwayatkan Muslim dari Abdurrahman bin Aiman, ketika sahabat Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid, dan Umar bin Khattab menanyakan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Dia menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid. Maka beliau menjawab, hendaklah dia rujuk kepadanya. Bila istrinya telah suci, maka dia boleh menceraikan dan boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan. Nah, peristiwa ini merupakan asbabun nuzul dari firman Allah surat At-Tolak ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Iddah itu masa menunggu sesudah istri diceraikan. Sesudah bercerai, istri itu memasuki masa iddah. Masa iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci itu 3 kali haid. Jadi kira-kira 3 bulan. 3 bulan 10 hari. Jadi 100 hari pertama sesudah dia bercerai itu namanya masa iddah. Kalau ternyata si istri itu hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, sesudah berakhir masa iddah, si istri itu baru boleh menikah dengan laki-laki lain. Selama masa iddah, jangankan menikah, menerima lamaran juga tidak boleh. Memang udah ditunggu kapan dia jadi janda. Pas dia jadi janda, yang nungguin janda langsung maju. Bu, bagaimana kalau ibu menikah sama saya saja, Bu? Berapa mas kawinnya ibu tinggal bilang aja. Nah, gak boleh. Tunggu dulu sampai masa iddahnya berakhir. Ada nggak yang suka nunggu-nunggu kapan nih wanita jadi janda? Ada. Cuma orangnya nggak hadir di sini. Itu biasanya sopir truk. Itu kan ada tuh mobil truk. Itu di baknya tuh ada tulisannya "Tunggu jandamu". Jadi itu namanya masa iddah. Kalau udah bercerai saja, selama masa iddah dia belum boleh menikah dengan laki-laki lain. Apalagi kalau statusnya sebagai istri. Statusnya masih sebagai istri, belum diceraikan oleh suaminya. Ada nggak?
belum dicerai sama suaminya, dia menikah dengan laki-laki lain. Dia tinggal begitu aja suaminya. Nah, itu pernikahan tidak sah, berbahaya. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang terang, yang keji yang terang, perbuatan keji yang terang, berzina maksudnya. Artinya apa? Ketika seorang istri sudah dicerai, masa iddah dimulai, itu masih ada tanggung jawab suami. Seperti biasa, tanggung jawab suami seperti biasa. Dia masih punya kewajiban kepada mantan istrinya seperti biasa, minus seksual, kecuali hubungan seks, karena dia sudah bercerai. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengatakan sesudah itu sesuatu hal yang baru, keinginan dari suami untuk menuju kembali. Kan sesudah masa iddah, orang mungkin sesudah berpisah sebulan, berpisah 2 bulan, ternyata nggak enak dia berpisah, mikir lagi, merenung lagi, akhirnya ada keinginan untuk rujuk. Ya, itu masih ada kesempatan pada masa iddah itu untuk rujuk. Nggak pakai akad nikah, tapi ada pernyataan untuk rujuk dari kedua belah pihak. Nah, itulah takwanya suami. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu, karena memang waktu kita sedikit. Ini nanti materinya bersambung pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Yang ketiga, bila memungkinkan untuk diusahakan rujuk sebelum berakhirnya masa iddah, maka amat bagus bila suami istri rujuk kembali. Karena setelah berpisah selama 3 bulan, mungkin sudah bisa merenung dan mengevaluasi akan pentingnya melanjutkan kehidupan rumah tangga sebelum betul-betul berpisah secara total. Kan 3 bulan 10 hari, ternyata 2 bulan setengah sesudah hasil perenungan, akhirnya dibuka lagi komunikasi. Kamu menyesal nggak nikah bercerai? Ya, saya menyesal. Saya juga menyesal. Bagaimana kalau kita rujuk? Ya, kalau memang kamu mau sungguh-sungguh rujuk, ya saya bersedia saja. Akhirnya rujuk, boleh begitu. Itu namanya rujuk di masa iddah. Kalau masa iddahnya sudah berakhir, udah bercerai 5 bulan, udah bercerai 7 bulan, baru timbul penyesalan. Kenapa? Lagi mau nyari-nyari pengganti, belum ketemu juga nih, belum dapat yang sebaik dia. Nah, terus nyesal, lalu mau kembali lagi. Kalau itu dari mula lagi, prosesnya dari awal lagi, ngelamar lagi, akad nikah lagi, mas kawin lagi. Ini dari awal lagi, karena masa iddahnya sudah berakhir. Kalau ibarat barang, garansinya udah habis. Kalau garansi udah habis, kira-kira bagaimana? Waduh, ini barang saya hilang atau barang saya rusak, ya udah beli lagi yang baru, dari mula lagi.
Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik. Jadi kalau mau rujuk yang baik, kalau mau lepas yang baik. Bagaimana tuh orang mau rujuk tapi nggak baik? Saya dengar ada duda kaya naksir sama bekas istri saya. Isunya sih kalau udah habis masa iddah, dia udah mau maju nih ngelamar. Ini masa iddah 2 minggu lagi nih. Misalnya, kalau begitu biar supaya nggak jadi, saya mau rujuk. Mau kan? Bagaimana kalau kita rujuk? Dia mau aja. Kenapa? Mantan istrinya nggak tahu kalau udah kaya ini ada rencana mau maju, karena dia masih nunggu masa iddah. Akhirnya apa? Dia rujuk itu 3 hari menjelang iddah berakhir rujuk, misalnya begitu. Ya sudah, jalan lagi kehidupan rumah tangga seperti biasa. Karena dia udah rujuk, akhirnya udah kaya itu nyari yang lain. Ketika dia nyari yang lain, menikah dengan wanita lain, ini cerai lagi. Kenapa? Dia rujuk memang sekedar mau mencegah janda dan udah kaya itu. Karena dia tidak mau dihinakan orang. Bisa jadi ada orang ngomong sama wanita itu, untung lu diserahin sama laki itu. Ternyata lu sekarang dapat laki yang lebih baik. Jadi kalau mau rujuk dengan baik, mau dilepas secara baik, secara total. Nah kalau mau rujuk dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Jadi rujuk itu pakai saksi. Orang sekampung tahu kalau dia bercerai. Giliran rujuk diam-diam. Orang tuanya ditanya, saudaranya ditanya, Pak, kok si itu jalan gandengan tangan lagi berdua-duaan? Yang benar. Iya benar. Saya melihat. Ini saya foto. Nggak foto ini saya foto. Akhirnya ditanya kan sama keluarganya, kok pergi lagi berdua gandengan tangan? Saya udah rujuk Pak. Wah kapan rujuknya? Gak ada yang tahu. Jadi harus ada saksinya. Jangan timbul fitnah. Persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian karena Allah. Oh iya, saya saksinya, dia memang udah rujuk. Itu namanya ditegakkan kesaksian. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Itu ujungnya tuh ayat. Jadi bila memungkinkan untuk rujuk, berusahalah rujuk orang yang sudah bercerai. Jadi kalau ada keluarga kita ada gejala mau bercerai, cegah. Kalau ternyata bercerai juga, ya kita berusaha untuk agar dia rujuk. Rujuk itu kembali. Taubat itu juga rujuk. At-taubah ar-rujuk ila Allah. Taubat itu rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Baik, ini waktu kita baru 3 poin tentang takwa suami dalam konteks perceraian. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri.